Haruskah ku mati karenamu? Kok kamu bisa digendong sama Bimo? Gimana nih? Pasti Randy salah paham. Ren, lo gimana sih, Ren? Kan gue bilang jagain Meka. Asal lo tuh, Meka tuh sampai dicelakain orang. Kamu hampir celaka. Siapa yang buat kamu celaka? Aku nggak tahu siapa, tapi mendingan kita pulang aja yuk. Tapi kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa kok, yuk. Yaudah, pelan-pelan ya. Bisa. Kita pulang aja yuk. Takkan lagi ku pernah mencoba untuk mencari Meka, cinta selain aku minta maaf ya, tadi aku nggak bisa jagain kamu. Dan kayak gitu, aku nggak apa-apa juga kok. Tapi malah aku yang minta maaf sama kamu atas yang Bimo udah omongin. Nggak apa-apa kok. Itu kan emang udah kewajiban Bimo jagain kamu. Jadi ya, menurut aku wajar-wajar aja. Kenapa di saat-saat tertentu Bimo malah selalu ada buat mereka? Bisa berperan apa? Apa aja tante, sesuai sama permintaan. Bagus. Kalau gitu sekarang saya minta kamu acting nangis, bisa? Oh, boleh? Di sini. Ya, silakan. Siap? Aduh, kenapa gue nervous gini ya? Casting sama pemilik agent iklan terbesar di Jakarta. Action. Maaf. Tanda lahir itu sama persis dengan tanda lahir Meka. Letaknya pun juga sama, ada di sebelah kanan. Dan dia kira-kira juga seumur Meka. Aktingnya juga bagus. Maaf, tante. Bisa... Enggak perlu. Akting kamu udah bagus banget kok. Tapi tetap aja kamu harus menunggu panggilan casting berikutnya. Wah ya. Atau kalau kamu tertarik, saya punya tawaran pekerjaan yang lain juga
dan bayarannya besar. Itu juga kalau kamu tertarik. Kerja apa Tante? Kamu harus berpura-pura menjadi anak seseorang dan kamu harus tinggal dengan dia. Tertarik? Aku emang lagi butuh uang banyak. Tapi kalau sampai ketahuan, bisa-bisa aku dikira penipu dan dilaporkan ke polisi, terus aku dipenjara. Maaf Tante, tapi aku nggak bisa. Emangnya kenapa? Ya karena aku takut resikonya Tante. Kalau sampai ketahuan aku bisa ditangkap sama polisi. Oke, no problem. Kalau gitu, kamu bisa pulang sekarang. Permisi. Ya. Aku harus cari orang lain untuk berpura-pura jadi anaknya Ayu. Sebelum Ayu lihat tanda lahirnya Meka. Pelan-pelan. Tahan pelan-pelan. Oke, ini aku pelan-pelan kok. Coba kamu berdiri. Pelan-pelan. Oke. Gimana? Udah mendingan kok. Alhamdulillah. Makasih ya. Begitu banyak masalah yang harus aku hadapi. Tapi Tuhan begitu baik. Dia kirimkan orang-orang yang sayang dan perhatian sama aku. Udah, sekarang kamu istirahat ya. Iya. Udah kamu pulang, Gi. Gak mau ah. Mau nemenin aja. Loh, kan besok-besok masih bisa ketemu. Iya, udah. Tapi besok ketemu lagi ya. Iya. Hati ya, selamat istirahat. Hati-hati. Jatuh lagi. Ya ampun. Hampir aja Tante jatuh. Meka. Tante kalau perlu apa-apa, boleh panggil Meka aja Tante. Ini Tante mau nyisir. Meka bantuin sisir ya. Bu Aisyah gimana kondisinya? Ibu belum ada perubahan Tante.
harus kuat ya. Kamu nggak boleh nyerah. Tante minta maaf. Belakangan ini, Tante sering acuh sama kamu. Tante sadar. Kalau semua ini bukan salah kamu. Kamu gak salah sama sekali, sayang. Meka seneng dengar ya Tante. Tante juga harus semangat ya Tante untuk terapinya supaya Tante bisa cepat sembuh. Dan Meka juga yakin Tante pasti bakal bisa jalan lagi. Meka, seandainya kamu anakku, bukan anak Farah, pasti aku bahagia sekali bisa diperhatiin seperti ini. Apa Mama udah maafin Meka? Kalau Mama akrab sama Meka lagi, pasti Mama bakalan nyuekin aku kayak dulu. Mama? Haruskah ku mati karenamu? Dina? Mama tadi habis ngapain? Meka bantuin Mama. Mama lagi ngisi. Kalau gitu Tante, Meka mau ke kamar dulu ya. Permisi Tante, Dina. Duh, kenapa sih hidup jadi susah kayak begini? Mana banyak hutang lagi. Mama tuh paling nggak bisa kalau hidup miskin. Mana gerah, nggak ada AC. Hot, nggak tahan. Kamu lihat nih, coba kamu lihat nih. Apa sih, Ma? Lihat ini keriput Mama nih, makin kelihatan. Masalahnya nggak pernah perawatan. Udah gitu kukunya lihat nih pada boncel semua, nggak pernah mani pedi. Mama. Gimana dong? Tahu ah. Salah Mama sendiri lagian. Lagian ngapain mau jadi porotin tuh sama berondong-berondongnya Mama? Kan jadinya kayak gini sekarang. Aduh, sayang. Aduh, please dong. Jangan pernah ngebahas masalah itu, kamu tahu nggak? Kalau ingat masalah itu tiba-tiba kepala Mama sakit. Hatinya juga sakit. Sakit banget. Ih, kamu jangan diem aja dong. Harusnya tuh kamu tuh cari laki-laki yang kaya, yang tajir melintir, terus kamu pacarin, jadi bisa ngangkat baik. Mama, stop. Gak segampang itu, Ma. Kok gak segampang itu? Ih, gimana sih? Anak Mama ini kan cantik, pasti gampang banget tuh ngedapetin cowok. Lihat tuh ya, cowok-cowok yang tajir pada ngantri, pengen banget jadi pacar sama kamu. Gak tahu deh, pusing aku dengerin Mama. Kamu sadis banget deh.
Emang kamu pengen apa kita hidup susah terus kayak begini? Kamu tega lihat mama hidup sengsara. Oh my god, I wanna cry. Iya. Ya udah iya. Gitu dong, itu baru namanya princessnya mama. Love. Aku kamar ah. Malam, Bu. Malam. Bu Farah, kita harus ketemu di kafe yang kemarin. Oke, saya segera ke sana. Apalagi sih, Kohar? Oh iya? Ya, taruh aja sini, Mbak. Terima kasih ya. Minuman apa nih? Enak banget dah. Bu Farah, mau cobain nggak Bu? Enak banget loh, Bu. Ngapain kamu ajak saya kesini lagi? Santai aja, Bu. Nggak usah galak-galak gitu dong. Iya. Ini, Bu. Silakan dibaca. Apa-apaan ini? Daftar permintaan. Handphone baru, mesin cuci, TV baru, dan uang bulanan sebesar 30 juta rupiah. Kamu tuh udah bener-bener gila ya. Saya bisa seperti ini karena saya bekerja keras. Bukan seperti kamu. Dan kalau memang kamu mau hidup enak, kerja dong. Jangan cuma bisa meres aja. Bu, ini namanya juga usaha loh. Ya udah, kalau nggak mau Pak Bram lagi ngapain ya sekarang ya? Oke. Saya akan kasih kamu 20 juta sekarang dan saya akan membelikan kamu handphone baru. Yang lain gimana, Bu? Ya satu persatu dong. Gak bisa sekalian semuanya, gimana? Ya udah, kalau gitu kita beli HP-nya sekarang ya, Bu ya. Oh ya, Bu. Ini sekalian, Bu. Bayarin. Mbak, minta bilnya, Mbak ya. Mau bayar nih sekarang nih. Bu, saya tunggu depan ya, Bu ya. Bayarin, Bu. Akhirnya dia mau juga nyerahin kertas dari rumah sakit itu. Aku nggak bisa diam aja. Aku harus buat Mas Bram membenci dia. Agar ketika dia ngoceh macem-macem, Mas Bram tidak akan percaya sama dia. Aduh, si Bang Kohar kemana sih? Layap mulu. Udah tahu gue repot ngurusin ibu. Gimana dong nih, capek gue. Bu, Ivan lapar. Ada makanan nggak? Iya, Bu, kita juga lapar nih. Kalian nih nggak lihat apa tangan ibu cuma 2. Ini lagi nyuapin nenek. Udah bikin sendiri aja, bikin mie kayak apa gitu. Ya Allah, sekarang aku cuma bisa merepotkan anak dan cucuku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak bangun ini nih. Nih Bu, gue mau masak buat anak. Ya ampun, Dak. Gue tuh baru pulang, udah disuruh-suruh. Lah minta tolong, kenapa sih lo? Ya sabar dong.
Pak, Ivan lapar. Iya Pak, itu juga lapar. Ampun, kasihan banget nih anak. Ada nih ngomong mak. Bapak bawain makanan, ayam goreng kesukaan kalian. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Iya. Gitu dong. Sekali-sekali pulang bawa makanan. Iya, sekali-sekali aja ya. Enggak. Gitu. Si Kohar dapat uang dari mana ya? Apa dia baru gajian? Ibu, Kohar punya sesuatu buat ibu. Kan Kohar sama Aida nggak bisa nungguin ibu terus. Nih, Kohar kasih ibu. Kalau ibu butuh apa-apa, tinggal panggil bu. Nah, kayak gitu bu. Ya nggak ada ya? Pak, pinjem dong. Aku mau lihat. Nih. Aduh, ih, berisik banget sih. Lagi lo ngapain sih beli lonceng segala? Buat ibu kok. Ibu ya. Pegang ya bu ya. Mudah-mudahan aku bisa dapat iklan ini, biar bisa bayar utang Mama. Mau kemana lu? Lu harus ikut gua sampai ibu lu bisa bayar utang. Ayo. Enggak, lepasin enggak? Ikut. Lepasin! Tolong! Diam. Ayo, lepasin! Ayo, ikut. Tolong! Hei! Jangan lu! Wirta, Iya, Bu. kamu tolong beliin kopi di tempat biasa ya. Baik, Bu. Makasih. Berhenti! Jangan pada ribut di sini. Cepat pergi. Jangan ikut campur ya. Lu harus ikut gue sekarang. Ayo. Dia mau culik saya. Tolongin. Beraninya ya, lu mau nyulik dia. Siapa yang mau nyulik dia? Ibunya dia itu belum bayar utang puluhan juta. Dan dia harus gue bawa untuk jaminan. No. He's lying. No. Ini kesempatan aku bikin Kayla mau mengikuti perintahku. Bilangin ya sama ibu kamu, kalau punya hutang itu harus dibayar. Lepasin, gak mau. Lepasin gak? Lepasin. Lepasin dia. Tante parah. Kamu jangan buat keributan di kantor saya ya. Saya akan lunasi semua hutang-hutang dia. Haruskah ku mati karenamu? Beneran? Tapi sebelumnya saya harus bicara dengan dia. Wirta, suruh dia tunggu di situ. Baik, Bu. Ayo, ikut saya. Mas, silakan duduk. Gimana ya caranya supaya ibu bisa cepat sembuh? Apa aku coba pengobatan alternatif buat ibu? Meka, ternyata kamu lagi sedih ya? Pantesan dari semalam tuh aku kepikiran kamu terus. Bimo? Pasti dia datang ke sini mau ngejemput aku. Apa ini pertanda kalau Bimo udah mulai buka hati buat aku? Silakan duduk ya, lah. Tante beneran mau bayarin utang Mama?
Berapa jumlah hutang mama kamu? Banyak Tante. Sekitar 75 jutaan, itu juga belum sama bunga. Mama tuh sebenarnya harus bayar cicilan tiap bulan 5 juta, tapi karena nggak ada pemasukan, jadi 2 bulan terakhir ini Mama nunggak. 75 juta belum termasuk bunga ya? Gak masalah. Tante akan melunasi semua hutang mama kamu. Are you serious, Tante? Of course. Bahkan gak cuman itu. Tante juga bisa membuat kamu hidup dalam kemewahan dan tanpa ketakutan. Tapi semuanya ada syaratnya. Kamu harus mengaku sebagai anak seseorang. Maksudnya gimana ya, Tan? Iya. Tawaran Tante nggak akan datang 2 kali lagi loh. Kalau kamu nggak bersedia... Iya, aku bersedia. Sangat bersedia, Tante. Nice. Kalau gitu kita sepakat. Saya akan melunasi semua hutang mama kamu. Dan kamu harus mengikuti semua perintah Tante. Dan ingat, kalau kamu berani mengingkari itu, kamu tahu akibatnya. Iya, Tante. Aku akan ikutin semua perintah Tante. Oke. Ayu, sebentar lagi akan ada babak baru dalam kehidupan kamu. Kamu akan menemukan anak yang selama ini kamu cari. Anak palsu yang akan membuat hidup kamu semakin menderita. Hai. Bimo, kamu ngapain kesini? Aku datang ke sini buat ngilangin semua kesedihan kamu. Udah ikut aku. Kemana? Udah ikut aja. Aku pikir Bimo datang ke sini karena mau ketemu sama aku. Ternyata dia cuma mau ketemu sama Meka. Mama jangan lupa ya, Ma, minum obatnya kayak cepet sembuh. Iya, Mas. Dina, kamu kenapa sayang? Din? Din? Dina? Dina kenapa ya? Mas, udah biar aku aja yang urus Dina. Mas katanya ada meeting penting di kantor kan? Iya sih, Ma, tapi aku mau... Udah nggak apa-apa. Mas berangkat aja. Mas nggak usah khawatir. Aku yang urus Dina. Yaudah, aku pergi ya.
Dina. Din. Kamu ada apa sayang? Kamu kalau ada masalah, cerita aja sama Mama. Mama khawatir lihat kamu kayak gini. Kalau misalkan aku cerita, aku suka sama Bimo, pasti Mama bakalan marah. Dina. Dina. Kamu nggak percaya sama Mama. Dina cuma gak mau nambahin bebannya Mama. Ternyata Dina belum bisa terbuka sama aku. Padahal aku ingin jadi tempatnya berbagi masalah. Aku ingin jadi sahabat sekaligus ibunya. Itu kan foto aku kan? Dapat dari mana? Ini semua candid. Jadi aku ngambilnya diam-diam. Itu jelek banget, Bimo. Yang itu. Justru yang itu tuh favorit aku. Tetap senyum ya. Seperti yang ada di foto-foto ini. Aku mau ke kamar dia bentar ya. Bagaimana aku bisa tersenyum? Setiap kali aku melihat kamu, Bimo, kamu mengingatkan di saat kita sedang bersama. Sakit, Bimo. Sakit rasanya kita harus membunuh perasaan kita. Haruskah ku mati karenamu? Meka mana ya? Udah jam segini belum datang. Apa jangan-jangan Kakak jadi masih keram ya? Enggak. Atau jangan-jangan dia masih sebel sama gue, tapi sebenarnya dia nggak mau nunjukin ke gue. Gue telepon aja deh. Mau diangkat sih? Ayo Meka, angkat dong teleponnya. Mana sih? Randy. Halo bro. Oh Bimo. Enggak Bim, gue salah nelfon. Gue niatnya mau nelfon ke Meka tapi malah nyambungnya ke lo. Enggak. Gue gak salah nelfon. Barusan Meka ke toilet. Terus teleponnya gue yang angkat.
Ada apa ya, Ren? Oh, nggak apa-apa. Emang kalian lagi di mana? Ya, gue lagi sama Meka di Golden Gallery. Oh. Ya udah kalau gitu nanti gue telepon lagi ya. Oke, Ren. Gimana ya? Apa gue samperin mereka ke galeri? Tapi Bimo kan sama mereka adek kakak. Gue nggak berhak dong ngelarang mereka berduaan. Browsing deh galeri Golden tuh di mana? Nah, ini dia kan ketemu. Gue mau keluar sebentar, gue nitip kafe ya. Baik, Pak. Oke, thank you ya. Bimo, udah selesai? Aku pengen nunjukin sesuatu yang lain sama kamu. Ayo. Ini bagus banget deh. Ini karya siapa? Oh ya, ini semua karya terbaru dari Badai. Kamu tahu ini semua karya Badai dari siapa? Soalnya... Atau jangan-jangan kamu itu Badai ya? Aku mau jujur sama kamu. Kalau sebenarnya aku itu Badai. Sebenarnya nggak seharusnya aku nyembunyiin semua ini. Tapi karena kamu adik aku, jadi aku nggak pantas nyimpan semuanya. Iya. Berarti kamu itu adalah orang yang disukain sama Dina. Dari Bimo ataupun Badai. Iya. Aku juga minta maaf sama kamu ya. Karena aku baru jujur sekarang. Ada alasan sendiri kenapa aku nyembunyiin semua ini. Ngerti kok. Dan makasih ya udah mau jujur sama aku. Ya deh, ini kan udah sore. Kita pulang yuk. Aku juga pengen ke kafe. Aku masih pengen bareng sama kamu, Meka. Kenapa kamu pengen buru-buru ke kafe? Apa karena kamu pengen ketemu sama Randy? Bengong aja. Ayo. Iya udah. Aduh. Mata aku kelilipan. Jangan dikocok, jangan dikocok. Biar aku tiup ya. Masih? Meka?
Kau pengen lihat karyanya Badai ya? Enggak. Aku mau jemput kamu. Kamu tahu aku di sini dari mana? Gak penting. Ayo kita pulang. Bentar. Nggak ke kafe emangnya? Aku ntarin kamu pulang aja. Yuk. Ibu duluan ya. Makasih ya. Kamu kenapa sih? Mukanya gitu banget. Terus dari tadi kenapa ngomel-ngomel terus? Ya kamu kalau misalnya lain kali mau pergi tuh bilang dulu dong ke aku. Nggak kayak gini caranya. Kan aku jadi khawatir. Ya tapi kan aku perginya sama Bimo. Emangnya kenapa? Ya justru itu. Karena kamu pergi sama Bimo, itu jadi lebih bahaya. Bimo kemana sih? Tuh kan gak ada kabar. Mana tadi di kampus gak ada. Kemana ya? Mudah-mudahan setelah dia ngelihat status aku ini, dia langsung hubungin aku dan dia bisa ngerti sama perasaan aku. Sekarang memang kamu bukan siapa-siapa aku. Tapi aku masih gak rela kalau kamu sama Randy, Meka. Apa sebaiknya bonekanya aku simpan di lemari? Supaya aku gak keinget Meka terus. Merindukan seseorang itu menyakitkan. Maafin aku, Dina. Sebaiknya kamu harus lupain aku.